فاذكروني أذكركم واشكروا لي ولا تكفرون يا أيها الذين آمنوا استعينوا بالصبر والصلاة إن الله مع الصابرين. Itu dia masuk ke dalam surga tanpa hisab, apalagi tanpa adab. Apa dalilnya? Seorang bahwasanya dia masuk ke dalam surga tanpa hisab dan tanpa adab gara-gara dia bertauhid. Maka pada kesempatan ini kita akan bahas sebuah hadis. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Muslim. Hadis yang cukup panjang, tapi kita akan baca, kita ambil faedah yang dalam hadis ini menyebutkan tentang ada satu golongan sekitar 70.000 manusia yang mereka masuk ke dalam surga tanpa hisab dan tanpa adab. Hadis ini diriwayatkan oleh Husain bin Abdurrahman, seorang tabi'in. Dia berkata, Kuntu inda Sa'id bin Jubair. Suatu ketika saya pernah bareng sama Sa'id ibn Jubair. Faqala ayyukum ra'al kawkab alladhi inqadda al-barih. Maka Sa'id bin Jubair pun berkata, tadi malam siapa di antara kalian yang melihat bintang jatuh? Jadi mereka lagi ngumpul, kongko mungkin. Kemudian Sa'id bin Jubair nanya, tadi malam siapa yang melihat bintang jatuh? Maka Husain pun mengatakan, qultu ana. Iya, tadi malam saya lihat. Ya, tuh paham? Sa'id sama siapa? Husain. Sa'id nanya, Sa'id bin Jubair, siapa tadi malam yang lihat bintang jatuh? Hasan jawab, saya lihat tadi malam. Kemudian Husain pun berkata lagi, amma ini lam akun fi salatin walakinni tudiktu. Tadi malam itu saya lihat bintang jatuh bukan karena saya sholat malam, tapi karena saya diserang kala jengking. Ikhwani fiddin, ini ada faedah yang sangat besar. Saya ulang ceritanya. Husain ini cerita, saya pernah duduk sama siapa tadi namanya? Jubair. Jubair berkata, tadi malam siapa yang ngelihat bintang jatuh? Maka Husain pun jawab, saya tadi malam juga lihat bintang jatuh. Dan saya lihat itu bukan karena saya lagi sholat malam, tapi saya lagi terkena apa? Kala jengking, makanya saya begadang. Ikhwan, di sini faedah yang pertama. Ini dalil bahwasanya boleh saja kita menanyakan suatu hal yang kita lihat mungkin aneh, maka kita tanya ke masyarakat, itu bukan perkara yang tabu. Misalnya kita berjalan di tengah malam, kita melihat sesuatu hal yang aneh, keesokan hari kita tanya sama orang, ini bukan perkara yang dilarang. Kemudian yang kedua, pelajaran dari Husain. Ketika dia jawab, iya tadi malam saya lihat apa? Bintang jatuh, saya juga lihat. Tapi saya tidak dalam keadaan sholat malam. Apa pelajarannya di sini? Bahwasanya pada tabi'in dulu, mereka kalau bergadang sudah bisa dipastikan mereka sedang apa? Sedang beribadah, sedang sholat malam. Jadi kebiasaan para tabi'in dahulu, mereka kalau begadang tidak tidur, berarti mereka sedang sholat malam. Pertanyaannya, kalau kita tidak tidur, berarti kita sedang nonton bola. Beda bagaikan langit dan sumur. Pelajaran kedua, Husain dia tidak mau ujub atau tidak mau dipuji dengan bukan hal yang dia lakukan. Artinya ketika dia mengatakan saya juga lihat tadi malam, dia tidak ingin orang-orang mengira bahwasanya dia lagi sedang sholat malam. Makanya dia tepis. Dia mengatakan tadi malam saya lihat, tapi saya lagi tidak sedang sholat malam. Tapi saya lagi terkena apa? Kala jengking. Makanya saya kesakitan, saya tidak tidur. Ikhwan, ini juga pelajaran. Jangan mau kita dipuji dengan suatu hal yang tidak kita lakukan. Ini adalah ciri-ciri orang munafik. Bahkan orang-orang Yahudi, Allah Subhanahu wa taala mengatakan, "Wa yuhibbuna an yuhbadu bima lam yaf'alu." Kata Allah Subhanahu wa taala, mereka itu senang dipuji dengan hal-hal yang tidak mereka lakukan. Saya contohkan misalnya, ini sering dicontohkan oleh para asatidzah. Ketika antum ditanya, "Mas, sudah hafal berapa juz?" Kalau antum tidak punya hafalan, bilang aja saya cuma hafal 3 surat atau setengah juz
atau 5 surat. Jawab gitu aja. Jangan antum jawab adalah. Jangan antum jawab apa? Adalah. Antum mengesankan antum punya hafalan sangat banyak. Itu namanya malu. Antum mau ingin dipuji bukan sesuatu yang ada pada diri antum. Maka kita apa adanya aja. Kalau orang tanya kita punya hafalan misalnya cuma setengah juz, alhamdulillah saya punya hafalan setengah juz. Ini bukan riya, tapi kita ingin menampakkan hakikat diri kita. Dan betapa banyak kita sekarang orang di medsos seperti jagoan. Debat sana, debat sini, debat sana, debat sini. Mereka mengesankan diri mereka sebagai ustadz besar, ulama besar. Padahal cuman kopas. Mereka mengesankan kepada orang seperti palsu, seperti pakai topeng. Jadi kita jangan seperti itu. Faedahnya jangan sampai kita ingin dipuji dengan hal yang tidak kita lakukan. Contoh lagi misalnya, ada orang nitip uang di antum, tolong sumbangkan ke masjid, dinitip sama. Maka ketika antum bawa duit tersebut, antum bilang, ini tadi orang bapak di sana, dia tidak mau disebutin namanya, dia nitip buat masjid. Jangan antum mengesankan ini uang dari antum. Berarti antum ingin dipuji dengan sesuatu yang bukan antum miliki. Jangan sampai seperti itu. Kata para ulama, ini adalah ciri-ciri orang munafik dan juga ciri-ciri orang Yahudi. Maka kita apa adanya, kita tampakkan kita seadanya. Kalau kita ingin begitu terus, sampai kapan? Akan terbuka pada ujungnya dan bakal kita akan malu, dan itu sangat tercela di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka sekali lagi, kita jadilah diri kita sendiri. Jangan sampai kita menampakkan diri kita melebihi daripada hakikat diri kita. Ya sudah kita, jangan kita tampilkan kita C, kita D, kita Z, dan seterusnya. Kemudian hadis ini selanjutnya, maka Sa'id bin Jubair pun nanya, Fama sanata? Tadi kau katakan bahwasanya kau kenapa kalah jengking? Kau kena kalah jengking, terus kau ngapain? Kata Husain, istarqaitu. Saya pun minta ruqyah. Saya minta ruqyah. Fama hamalaka ala dhalik? Sa'id tanya lagi, siapa yang nyuruh engkau begitu? Kau kena kalajengking tapi kau minta ruqyah. Apa dalilmu kenapa kau bikin begitu? Kata Husain, hadis haddatsana Sya'bi. Itu sebuah hadis yang Sya'bi kabarkan kepada kami. Kemudian kata Sa'id, wa ma haddatsakum Sya'bi? Emang hadis apa yang diucapkan oleh Sya'bi kepada kalian, dikabarkan oleh Sya'bi? Kata Husain, haddatsana an Buraidah ibn Musayib al-Aslami annahu qala la ruqyata illa min ainin aw huma. Itu hadis yang didengar dari Sya'bi dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dia mengatakan la ruqyata illa min ainin aw huma, yaitu ruqyah yang paling manjur yaitu ruqyah untuk ain dan juga untuk penyakit huma. Huma itu penyakit demam. Sampai sini kita gali dulu faedah. Jadi ceritanya dia tadi kenapa? Kena kalajengking. Kemudian Sa'id nanya, ente ngapain setelah kena kalajengking? Maka Husain jawab, saya minta apa? Ruqyah. Sa'id nanya lagi, ente minta ruqyah dalilnya apa? Diskusi berarti kan? Dalilnya apa? Kata dia, saya dengar dari Sya'bi. Sya'bi membawa hadis dari Nabi sallallahu alaihi wasallam bahwasanya ruqyah yang paling ampuh itu ruqyah yang dilakukan untuk penyakit apa? Ain dan penyakit demam. Orang kalau kena kalajengking kan berarti kena demam. Ikhwani fid din, ini faedahnya apa? Boleh kita diskusi sama orang. Boleh kita diskusi sama. Misalnya kita ada dapati teman kita mungkin dia sedang melakukan ibadah dan mungkin kita asing, ini ibadah apa? Misalnya dia sholat apa gitu kan? Boleh kita nanya, bro, mas, ini lagi sholat apa? Boleh kita diskusi demikian. Kalau dia jawab sholat ini, dalilnya ada nggak? Ini bukan suatu hal yang tercela. Boleh, buktinya apa? Para tabi'in mereka saling berdiskusi. Cuman yang jadi masalah, ikhwan, praktek kita, biasanya kalau kita tanya dalil, kita nanya sinis. Iya tidak? Tatkala ada orang mungkin melakukan hal yang baru, kemudian kita belum tahu, kita nanyanya sinis. Itu ada dalilnya enggak? Harusnya kita tanya dengan sopan. Kita tanya dengan sopan, dengan beretika. Bisa jadi yang dia lakukan itu ada dalilnya, cuman kita tidak
Tidak tahu, dan seringnya terjadinya begitu. Seringnya kita tidak tahu, ternyata dia lebih tahu, tapi kita sudah seudon sama dia, ente ngelakuin apa? Ternyata ketika dia sebutkan dalilnya, oh ternyata kita yang bahlul. Ternyata kita yang salah. Maka boleh diskusi, kita tanya seorang ini dalilnya apa, tapi tentu dengan etika, dengan sopan. Karena bisa jadi kita yang bodoh. Bisa jadi dia yang memberikan faedah kepada kita sehingga kita baru mendapatkan faedah yang baru. Ketika Husain menyebutkan dalilnya tadi, bahwasanya saya dengar dari Syabi mengatakan dari Nabi mengatakan bahwasanya ruqyah yang paling ampuh pada penyakit ain dan juga pada penyakit huma, maka Sa'id pun mengatakan begini, qad ahsana man intaha ila masami. Sungguh indah seseorang yang dia berhenti terhadap apa yang dia dengar. Maksudnya apa? Kata Sa'id maksudnya begini, ketika kau sudah tahu dalilnya, kemudian kau lakukan sesuai dengan dalil tersebut, maka ini sesuatu yang bagus. Jadi dia mengatakan apa? Qad ahsana man intaha ila masami. Sungguh baik, sungguh indah seorang yang dia mengamalkan dari apa yang dia dengar. Karena tadi apa? Husain dengar dari mana tadi? Dari Syabi. Dia puji. Jadi Sa'id ini sebelum dia balas, dia puji dulu. Dia puji siapa? Husain. Setelah dia puji, barulah Husain mengatakan, walakin haddatsana Ibnu Abbas. Tapi tenang, saya punya hadis dari Ibnu Abbas. Diskusi. Siapa tadi? Sa'id. Sa'id mengatakan, kau hadismu dari Syabi, saya punya hadis dari siapa? Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhuma. An Nabi sallallahu alaihi wasallam, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam qala, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda. Dari hadis ini saya nanti akan baca, ini hadisnya panjang, bercerita tentang 70.000 manusia yang masuk ke dalam surga. Maka Nabi pun bicara, uridat alayyal umam. Jadi ini ceritanya, hadis ini si Sa'id rahimahullah taala sedang menceritakan kepada siapa? Husain. Dia mengatakan gini, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, Nabi pun bersabda, uridat alayyal umam. Tampakkan kepadaku manusia. Kata para ulama, ini tatkala Nabi sallallahu alaihi wasallam sedang pergi Isra Mi'raj. Ditampakkan masa depan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wa ra'aitu nabiyyan wa ma'ahu ruhayd. Ketika itu saya melihat ada seorang nabi wa ma'ahu ruhayd. Ruhayd itu golongan manusia yang berjumlah 3 sampai 9. Jadi ada nabi yang pengikutnya cuma berapa? 3 sampai 9. Wan nabi ma'ahu rajul war rajulan. Dan saya juga lihat nabi yang pengikutnya cuma 1 atau 2. Pengikutnya cuma berapa? 1 atau 2. Wan nabi laisa ma'ahu ahadun. Ada juga nabi yang tidak punya pengikut. Ikhwan, ini dalil bahwasanya kebenaran bukan dilihat dari banyaknya orang. Kalau kebenaran berpatokan kepada banyaknya manusia, Nabi tadi gagal. Pengikutnya cuma berapa tadi? 3 atau 9. Ada yang lagi pengikutnya cuma berapa? 2 atau 1. Ada yang tidak punya pengikut. Maka kebenaran bukan dilihat dari banyaknya orang, dari banyaknya jamaah, tidak. Tapi kebenaran sesuai dengan Al-Quran dan Sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Kita pernah viral, viral gambar di Masjid Nabawi. Ada guru yang dia ceramah yang dengar cuma siapa? 1 orang. Untuk pernah lihat tidak? Viral. Jadi bukan dai, tapi syekh, doktor, mungkin mengajar di Masjid Nabawi, ternyata muridnya cuma 1. Apakah kita katakan ini salah? Enggak. Bisa jadi di atas kebenaran. Intinya kebenaran bukan dilihat dari apa? Jumlahnya orang. Lihat Nabi Nuh alaihissalam. Nabi Nuh berdakwah berapa lama tahun? 950 tahun. Ternyata pengikutnya cuma sedikit. Bahkan sebagian ulama mengatakan ini lebih bisa jadi. Bisa jadi lebih dari 910 tahun. Tapi ternyata pengikutnya cuma sedikit. Apakah Nabi Nuh gagal ketika berdakwah? Tidak. Jadi kebenaran yang menjadi kepatokan bukan banyaknya jumlah. Kemudian Nabi mengatakan, idrufi ali sawadun azim. Tiba-tiba nampaklah terlihat dariku sawadun azim. Itu jumlah manusia yang sangat besar. Fadhanantu annahum ummati. Aku mengira itu umatku. Faqila li hadza Musa sallallahu alaihi wasallam wa qaum. Maka dikatakan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, itu bukan kaummu.
tapi itu kaumnya siapa? Nabi Musa alaihi salam. Jadi Nabi setelah melihat Nabi yang pengikutnya cuma sedikit, ada yang 9, ada yang 3, ada yang 2, bahkan tidak punya pengikut. Tiba-tiba Nabi ditampakkan suatu kelompokan manusia, dan Nabi mengira itu umatku. Nabi mengira itu umatku. Ternyata dikatakan kepada Nabi, itu bukan umatmu wahai Muhammad, tapi itu umatnya siapa? Nabi Musa alaihissalam. Maka para ulama berdalil dengan hadis ini, mereka mengatakan umat terbanyak setelah umat Nabi Muhammad adalah umatnya Nabi Musa alaihissalam. Kemudian faqila li, maka dikatakanlah kepada Nabi Muhammad SAW, undur ilal ufuqil akhar, coba lihat dari ufuk yang lain. Jadi mungkin dia setelah lihat sana Nabi ada gerombolan besar, ternyata itu umat Nabi Musa, maka Nabi pun diperintahkan untuk melihat arah yang lain. Fa idza sawadun azim, maka Nabi pun melihat ada jumlah manusia yang lebih besar lagi daripada sebelumnya. Faqila li hadhihi ummatu, wahai Muhammad, inilah umatmu. Wa ma'ahum sab'una alfan yadkhuluna al-jannata bighairi hisabin wala adzab. Wahai Muhammad, ini umatmu yang sangat banyak, dan di antara mereka ada 70.000 berapa? 70.000 manusia yang ternyata mereka masuk ke dalam surga tanpa hisab dan tanpa adzab. Inilah pembahasan kita, yaitu 70.000 orang yang masuk ke dalam surga tanpa hisab dan tanpa adzab. Setelah Nabi cerita tersebut, cerita tadi, summa nahadha fa dakhala manzil. Maka Nabi pun masuk ke rumahnya. Masuk ke rumahnya. Fa khadha an-nas fi ulaika alladziina yadkhuluna al-jannata bighairi hisabin wala adzab. Maka para sahabat pun bingung. Ini siapa ini 70.000 orang ini? Kok spesial? Dan Nabi tidak menjelaskan itu siapa. Setelah Nabi mengatakan, tadi saya cerita, saya begini, kemudian saya ketemu umatku, saya ketemu ternyata disebutkan ada 70.000 orang masuk surga tanpa azab, kemudian Nabi apa? Masuk. Tidak menjelaskan siapa itu mereka. Maka para sahabat, mereka pengen tahu ini siapa. Akhirnya mereka berunding, cerita bareng di antara mereka. Disebutkan dalam hadis, faqala ba'dhum fala'allahum alladziina sahibu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ada yang mengatakan bisa jadi itu sahabatnya Nabi. Maksudnya kaum Muhajirin dan kaum Ansar. Itu orang-orang pertama yang mereka bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ada yang mengatakan fala'allahum alladziina wulidu fil Islam wa lam yusyriku billah. Enggak, bisa jadi itu orang-orang yang dari lahir masuk Islam dan mereka tidak pernah berbuat kesyirikan. Artinya mereka berunding, setiap mereka punya argumen masing-masing. Kayaknya begini, kayak gini, dan seterusnya. Fakharaja alaihim Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka Nabi pun keluar. Faqala mal ladzi takhuduna fi? Kalian sedang ribut apa ini? Mereka lagi ribut. Mereka berpendapat, kayaknya ini. Maka Nabi tanya, kalian sedang ribut apa ini? Fakhbaru, maka mereka pun kabarkan kepada Nabi bahwasanya kita sedang berunding, memikirkan siapa tadi 70.000 orang tersebut. Maka Nabi pun mengatakan, humul ladina la yatatayyarun. Mereka adalah orang yang pertama, mereka tidak pernah melakukan apa? Tatayyur. Wala yastarqun. Yang kedua, itu mereka tidak pernah meminta ruqyah. Kemudian yang ketiga, wala yaktawun. Itu mereka tidak pernah berobat dengan kai. Apa itu kai? Kita jelaskan. Wa ala rabbihim yatawakkalun. Dan mereka selalu bertawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi ada 4 sifat yang Allah Subhanahu Nabi sallallahu alaihi wasallam sebutkan. Yang pertama itu mereka tidak bertatayyur. Apa itu tatayyur kita jelaskan. Kemudian yang kedua, mereka tidak meminta ruqyah. Kemudian yang ketiga, mereka tidak berobat dengan kai. Kemudian yang keempat, mereka adalah orang-orang yang senantiasa bertawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka pahamlah para sahabat, inilah orang-orang yang akan mereka masuk ke dalam surga tanpa hisab dan tanpa azab. Setelah Nabi jelaskan, faqama Ukasha ibn Mihsan. Ukasha pun berdiri. Dan mungkin dalam majelis begini, Ukasha pun berdiri. Maka Ukasha mengatakan, "Ud'ullaha an yaj'alani minhum ya Rasulullah." Ya Rasulullah, doakan aku agar aku menjadi bagian dari golongan 70.000 tadi. Maka Nabi pun mengatakan, anta minhum. Kau bagian dari apa? Mereka. Dan benar, Ukasha akhirnya beliau wafat dalam keadaan apa? Syahid. Beliau berperang dan syahid. Dan mukjizat, Nabi mengatakan, kau bagian dari orang-orang yang 70.000 tadi. Karena orang kalau mati syahid tanpa hisab dan tanpa adab.
Summa qama rajulun akhar. Setelah Ukasha didoakan, kau bagian dari mereka, maka yang lain satu lagi berdiri. Yang lain pengen. Jadi berdiri. Dia mengatakan, ya Udullaha an yaj'alani minhum. Ya Rasulullah, doakan aku seperti kayak apa? Ukasha. Saya juga pengen seperti kayak gitu. Apa jawaban Nabi sallallahu alaihi wasallam? Sabaqaka biha Ukasha. Apa kata Nabi? Kau sudah keduluan siapa? Ukasha. Ikhwan, kata para ulama, ini kecerdasannya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Karena bisa jadi orang yang minta tadi dia tidak berhak, dia tidak layak untuk masuk apa? Dalam surga tanpa hisab dan tanpa, bisa jadi. Kalau tidak bisa jadi dia bukan termasuk golongan tersebut, kan kalau Nabi mengatakan kau bukan, bisa jadi dia sakit hati, bisa jadi murtad, bisa jadi. Maka Nabi pun mengatakan kau sudah keduluan siapa? Ukasha. Artinya Nabi sudah cukupkan doakan untuk siapa? Ukasha, yang lain sudah terlambat. Yang kedua, kata para ulama, Nabi tidak ingin keributan. Coba bayangkan kalau satu mengatakan, saya Rasulullah, kau juga. Saya Rasulullah, kau juga. Kau juga. Kan ribut jadinya. Tapi karena cerdasnya Nabi, Nabi tutup pintu semua itu. Nabi mengatakan apa? Kau sudah keduluan dari Ukasha radhiyallahu ta'ala anhu. Ini menjelaskan tentang betapa cerdasnya, betapa pintarnya Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang beliau diejek-ejek oleh orang-orang zaman sekarang. Dia mengatakan Nabi otak tahun 1400 tahun yang lalu, mereka mengatakan nggak bisa akal tersebut dipakai di zaman sekarang. Mereka hina Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ikhwani fiddin, nah kita bahas 70.000 tadi. Nabi jelaskan bahwasanya yang masuk ke dalam surga tanpa hisab, tanpa adab ada 70.000 orang. Kata para ulama 70.000 ini sejak Nabi Adam sampai hari kiamat. Ini jumlah banyak apa sedikit, Pak? 70.000. Sejak awal penciptaan sampai hari kiamat, itu banyak apa sedikit? Sedikit. Kalau kita melihat kini, kita nggak punya harapan. Selesai. Ikhwan fiddin, 70.000 ini para ulama khilaf. Sebagian ulama mengatakan 70.000 ini hanya permisalan. Hanya permisalan. Artinya 70.000 ini Nabi ingin menggambarkan bahwasanya ini adalah jumlah yang sangat banyak. Karena dalam bahasa Arab, memang kalau disebutkan angka yang banyak, biasanya mereka menyebutkan dengan 70. Seperti firman Allah Subhanahu wa taala, atau dalam riwayat Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Innila astaghfirullah fil yaum 70 marrah." Dalam hadis Nabi mengatakan, sesungguhnya di setiap hari aku itu beristighfar sebanyak 70 kali. Kata para ulama, Nabi istighfar lebih banyak daripada itu. Nabi mengatakan 70 itu untuk menggambarkan istighfar yang sangat banyak. Contoh, Nabi mengatakan al-imanu bid'un wa sab'una syu'bah. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, iman itu cabangnya ada 70 sekian. Kata para ulama lebih, 70 banyak. Cuman Nabi mengatakan 70 syu'bah itu hanya menggambarkan banyak, tidak cuman 70. Kemudian Nabi mengatakan juga wa tatafarraqu hadhihi al-ummah ala 73 firqatan. Umat Islam akan terpecah belah menjadi 73 golongan. Ternyata kalau kita mau cek satu-satu kan banyak. Lebih dari 73. Maka para ulama mengatakan bahwasanya 70.000 yang disebutkan oleh Nabi dalam hadis yang tadi itu cuma permisalan untuk mengungkapkan suatu hal yang banyak. Dari sini berarti kita masih punya potensi. Mudah-mudahan 70.000 itu bukan apa? Bukan jumlah yang hakikat. Hanya ingin menggambarkan bahwasanya jumlah yang sangat banyak. Ini pendapat pertama, ikhwan. Pendapat kedua, dan ini pendapat Ibnu Hajar Al-Asqalani rahimahullahu taala. Dia mengatakan 70.000 ini jumlah yang benar, jumlah hakikat. Benar-benar 70.000. Kalau sudah ini berarti kita sudah selesai. Kalah sama para tabi'in, para sahabat yang lain. Apa dalilnya? Kata Ibnu Hajar Al-Asqalani rahimahullahu taala. Buktinya Nabi minta nambah. Ketika disebut 70.000, dalam riwayat Nabi minta tambah kepada Allah Subhanahu wa taala. Kenapa cuma 70.000? Maka disebutkan fastazattu rabbi fazadani ma'a kulli alfin 70,000. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, aku pun minta tambah kepada Allah Subhanahu wa taala, maka ditambahkan kepadaku setiap 1.000 dari 70.000 tadi
Fazadani ma'akul li alfin sab'ina alfan. Setiap 1000 membawa 70.000. Antum paham tidak? Jumlah tadi pertama berapa? 70.000. Kemudian Nabi minta tambah. Akhirnya ditambah oleh Allah Subhanahu wa taala dengan total setiap 1000 membawa 70.000. Antum kegambar tidak? Jumlahnya 70.000 pertama. Dari 70.000 orang itu setiap 1000 bawa 70.000. Jadi berapa totalnya itu? Tadi saya sudah total, antum nggak usah capek biar saya yang hitung tadi. Totalnya 4.970.000. 4.970.000 karena 70 kali 70 dengan 70.000 pertama. Pasti antum hitungnya 70 kali 70 kan? Tapi salah, harusnya tambah 70.000 yang pertama karena setiap 1000 membawa 70.000. Totalnya intinya 4.970.000 orang yang masuk surga tanpa hisab dan tanpa azab. Banyak tidak, Pak? Alhamdulillah daripada 70.000 tadi. Alhamdulillah mending. Masih ada kesempatan. Ternyata ikhwan dalam riwayat lain Nabi pun masih bila nambah. Ini bukti rahmat Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Beliau sangat cinta kepada umatnya. Coba kalau beliau tidak minta nambah. Tapi beliau sangat cinta kepada umat, akhirnya beliau minta tambah karena dia tahu ini jumlah sangat sedikit. Maka Nabi pun minta tambah. Maka dalam riwayat disebutkan ditambahkan wasalatu hasayatin min hasayati rabbi. Maka ditambahlah dengan jumlah total 3 genggaman Allah Subhanahu wa taala. Kata para ulama tidak bisa dihayalkan. Artinya ini jumlah yang sangat banyak. Jumlah yang sangat banyak. Maka kalau kita perkirakan pendapat pertama dan pendapat kedua ini mirip. Ada kemiripan. Cuman pendapat yang pertama sejak awal dia mengatakan 70.000 ini cuman permisalan yang sangat banyak. Tapi pendapat kedua tidak, 70.000 itu asalnya benar. Cuman Nabi minta tambah terus, minta tambah terus, minta tambah terus, akhirnya jadilah jumlah yang sangat banyak. Berarti di sini kita masih punya potensi. Kita masih bisa potensi menjadi golongan orang-orang yang masuk surga tanpa hisab dan tanpa azab. Maka dari sini ikhwan, kembali lagi, sekecil apapun kebaikan jangan sampai kita remehkan. La tahqiranna minal ma'rufi syai'an walau antalqa akhaka biwajhin taliq. Kata Nabi SAW, jangan kau remehkan kecil buruk apapun, sekecil apapun kebaikan meskipun hanya tersenyum dengan orang lain, itu ada nilai pahalanya. Mudah-mudahan itu menjadi pundi-pundi pahala kita, biar kita buat sebagai pendorong sebab biar kita bisa masuk dalam surga tanpa hisab dan tanpa azab.